Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria dengan NIM 223233 kelas RA7 SDM, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu terkini dalam bidang sumber daya manusia berdasarkan jurnal, di mana dengan judul pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Halo, perkenalkan, nama saya Maria dengan NIM 223233 kelas RA7, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Langsung ke pembahasannya saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, di mana sumber daya manusia atau SDM adalah orang-orang yang bekerja untuk membantu organisasi atau institusi dalam mencapai tujuan mereka. Sumber daya manusia adalah investasi yang sangat berharga yang harus dijaga dan pengembangan sumber daya manusia adalah istilah yang mengacu pada proses berkala yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi anggotanya. Pengembangan sumber daya manusia membantu organisasi secara keseluruhan dalam meningkatkan kualitas sumber dayanya. Dengan demikian, prinsip pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai komponen utama yang menentukan keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu organisasi. Bagi setiap organisasi, baik itu perusahaan, lembaga pemerintahan, maupun institusi pendidikan. Dalam dunia yang kompleks dan kompetitif, organisasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas tinggi akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang baru. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan isu-isu dalam jurnal pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai, di mana meliputi beberapa tantangan utama berikut. Yang pertama yaitu ada rendahnya produktivitas kerja secara umum, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur yang memiliki proposal tenaga kerja besar namun produktivitasnya masih rendah. Yang kedua yaitu ada kesenjangan keterampilan, di mana atau skill gap yang membuat sumber daya manusia tidak selalu sesuai dengan kebutuhan industri, hingga produktivitas sulit ditingkatkan tanpa pelatihan yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada kurangnya beradaptasi terhadap teknologi digital dan otomasi. Padahal teknologi terbukti berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya itu ada tantangan manajemen kesejahteraan dan kesehatan mental karyawan, di mana yang berdampak langsung pada motivasi dan performa kerja. Yang terakhir yaitu ada kurangnya fokus dan gangguan di lingkungan kerja, seperti penggunaan ponsel pintar dan media sosial yang mengurangi konsentrasi karyawan. Mungkin isu-isu ini menentukan pendekatan manajemen sumber daya yang berintegrasi mulai dari peningkatan kompetensi melalui pelatihan, beradaptasi, teknologi, pengelolaan kesejahteraan, hingga perbaikan komunikasi dan struktur organisasi untuk mendorong produktivitas kerja pegawai secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi dalam jurnal tersebut, dengan judul jurnal pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas kinerja pegawai, yang dapat dilakukan melalui berbagai strategi efektif, antara lain yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan ergonomis hingga percayaan baik, sirkulasi udara lancar, serta fasilitas pendukung seperti ruang istirahat di area rekreasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus kerja. Yang kedua yaitu ada memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan agar karyawan memiliki kompetensi yang relevan dan up to date sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan terpercaya diri. Yang ketiga yaitu ada menerapkan manajemen waktu yang efektif dengan menggunakan tool manajemen produk, misalnya Trello atau Asana yang teknis seperti Pomodoro untuk membantu karyawan mengatur prioritas dan menghindari pemborosan waktu.
Selain itu juga ada memberikan insentif dan penghargaan di mana sebagai motivasi baik berupa bonus, kenaikan gaji maupun pengakuan non-manager seperti sertifikat atau apresiasi di depan tim. Terakhir yaitu ada mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi atau work-life balance melalui fleksibilitas jam kerja, cuti yang memadai, dan dukungan kesehatan mental seperti program konseling agar karyawan tetap sehat dan produktif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai jurnal yang berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai. Mungkin semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.